Galuh News TV, informasi seputar Priangan Timur. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka acara pengukuhan dan pengambilan sumpah janji Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Ciamis. Hadirin yang berbahagia, sebagai salah satu tahapan menjelang pemilu serentak tahun 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Ciamis melakukan pengukuhan dan pengambilan sumpah atau janji Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Ciamis. Acara pengukuhan dan pengambilan sumpah atau janji Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Ciamis tersebut disaksikan secara offline dan online dengan berpusat di Aula Hotel Lararisa Ciamis, Kamis 24 November 2022. Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Kepala Sekretariat dan undangan dengan berpedoman pada Pancasila dengan sebaik-baiknya. Sekda Ciamis dalam arahannya menyampaikan setelah ditetapkannya sebagai anggota Panwaslu Kecamatan, solidaritas dan kekompakan menjadi kunci membangun sebuah tim yang kuat. Selain itu, saling melengkapi, saling membantu dan menjunjung tinggi integritas, bermental kuat dan profesionalitas. Sekda juga berpesan agar Panwaslu Kecamatan yang baru dilantik dapat melakukan koordinasi aktif dengan seluruh stakeholder serta melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap peluang terjadinya pelanggaran pemilu. Menurut Sekda, penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024 memiliki tantangan berbeda dibandingkan dengan pemilu 2019. Mulai dari aktor politik, relasi antar aktor politik, potensi konflik pada pemilu tentu lebih dekat dengan penyelenggara. Oleh sebab itu diperlukan kualitas, integritas, dan kredibilitas dari Panwas Kecamatan yang dapat menyelenggarakan pengawasan di tingkat kecamatan. Pemerintah Kabupaten Ciamis senantiasa memberikan dukungan secara penuh kepada seluruh anggota Panwaslu Kecamatan dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu serentak 2024 mendatang. Mari junjung kode etik dan bersikap netral sebagai anggota Panwaslu serta diharapkan bisa bersikap adil dan tidak diskriminatif jika menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi nantinya. Pemilu serentak tahun 2024. Kami berpesan agar Panwaslu Kecamatan yang baru dilantik melakukan koordinasi aktif dengan seluruh stakeholder, melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap peluang terjadinya pelanggaran pemilu, mendidik masyarakat untuk turut dalam melakukan pengawasan pemilu dan melakukan investigasi atas informasi pelanggaran pemilu dan melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Ciamis. Sementara itu, menurut Tigin Ari Ginanjar sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ciamis, untuk rekrut Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan berbeda halnya dengan Komisioner Panwaslu Kecamatan. Selain tidak adanya ketentuan 30% keterwakilan perempuan, untuk personelnya dalam ketentuan ini harus ASN yang merupakan rekomendasi dari kecamatan. Khusus Kepala Sekretariat, memang tidak ada ketentuan khusus untuk 30% perempuan, seperti halnya komisioner Panwaslu Kecamatan. Namun tetap kita perhatikan juga ada unsur keterwakilan. Dan juga karena ini personilnya itu harus pegawai negeri sipil, jadi kan personilnya terbatas yang ada di kecamatan. Makanya untuk tahapannya awalnya kita berkoordinasi dengan pimpinan wilayah masing-masing, yaitu dengan camat. Dari camat itu kita minta usulan rekomendasi untuk 2 orang pegawai negeri sipil yang akan dicalonkan menjadi Kepala Sekretariat Panwascam. Nah, dari usulan 2 tersebut kita coba seleksi secara administrasi dan dihasilkan 1 orang sebagai Kepala Panwascam. Nah, rekomendasi tersebut kemudian kami teruskan melalui BKPSDM, kami teruskan ke Pak Bupati untuk mendapatkan rekomendasi dari Pak Bupati. Jadi seluruh
rekan-rekan kepala sekretariat Panwascam ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Bupati. Nah itu yang pertama. Yang kedua, karena tidak seluruh kecamatan itu ada yang siap dengan personil dari pemerintah kabupaten, makanya ada sebagian, bukan sebagian sih, cuma ada satu yang diusulkan dari pemerintah provinsi, yaitu dari SMK. SMK kan kewenangan provinsi. Itu rekomendasinya tetap kita dari camat karena harus pengetahuan dari kepala wilayah. Penghonorannya sendiri gimana? Kan itu ASN apa? Ya itu emang ada ketentuannya di peraturan perundang-undangan. Jadi untuk kegiatan pemilu itu ada honorarium untuk kesekretariatan Panwascam, termasuk yang PNS. Jadi keberadaannya itu lingkup kerjanya untuk apa sih Pak gitu kan? Jadi kalau kesekretariatan itu kan sebagai supporting system ya, sebagai supporting system untuk mendukung teknis dan operasional pekerjaan dari Panwaslu kecamatan, yaitu ya komisioner Panwaslu gitu ya. Jadi si sekretariat itu untuk memberikan dukungan lah, menyupport Panwaslu kecamatan. Berarti sudah berjalan dari mulai hari ini. Nah ini kondisinya sebenarnya secara de jure itu si rekan-rekan kepala sekretariat Panwascam itu sudah diangkat kemarin dari bulan Oktober, tanggal 24 Oktober gitu. SK dari provinsinya turunnya 24 Oktober. Cuman momentum sekarang ini sebagai bentuk penegasan komitmen lah. Penegasan komitmen mereka untuk bekerja ke depannya seperti apa. Makanya kita lakukan pengukuhan. Selain itu, Ida Darolis yang sudah pengalaman sebagai Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan, beliau beberapa kali menjadi Kepala Sekretariat Panwaslu. Di usianya yang mencapai 54 tahun, merasa bersyukur bisa bergabung dan dipercaya lagi menjadi Panwaslu Kecamatan. Hal tersebut menjadi kebanggaan bisa ikut andil mensukseskan pesta demokrasi pada 2024 nanti. Pengalaman sejak jadi Kepala Sekretariat itu sejak tahun 2014 pernah, waktu masih di Sukadana. Terus yang kemarin tahun 2017 ya tetap masih jadi Panwaslu. Sekarang alhamdulillah jadi masih kasek walaupun di lokasi Cijengjing. Itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya, utamanya seorang perempuan gitu, bisa ikut andil dalam mensukseskan pemilu serentak tahun 2024 sekarang. Selama berjalan pemilu ini Bu, ada kendala nggak? Kan kebanyakan itu berhubungan dengan hukumnya Bu. Iya. Nah itu apakah tindakan-tindakan Ibu yang dilakukan itu karena kan menghadapi laki-laki gitu kan, bagaimana Ibu menghadapinya Bu? Alhamdulillah selama ini saya nggak pernah ada kendala karena kita selalu sinergitas antara Panwascam, komisioner baik di sekretariat dan Bawaslu-nya dan Bawaslu kabupatennya. Jadi kita apabila ada permasalahan atau apa, kita rundingkan dulu bersama, cari solusi bersama. Tapi alhamdulillah sampai dengan sekarang ini belum ada masalah-masalah yang terlalu rumit gitu. Masalah-masalah biasa-biasa. Mungkin itu yang dapat saya rasakan selama ini gitu. Dari Kabupaten Ciamis, Galuh News TV mengabarkan. Itulah kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.